Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, beserta salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil simulasi sidang semu hukum acara peradilan tata usaha negara dari kasus pemilik toko Harum Manis Jaya melawan Wali Kota Jambi. Di sini saya atas nama Loviana Borunadabdab sebagai panitera. Saya Deki yang di perkara ini berperan sebagai hakim ketua. Saya Febrin Teresia Veronica Lingga, di sini saya berperan sebagai hakim anggota 1. Nama saya Nanda Silviana Vitasari, di sini saya sebagai hakim anggota 2. Nama saya Alvin Danto, saya berperan sebagai penggugat. Saya Meliana Bersibarani dan saya di sini berperan sebagai kuasa hukum dari penggugat. Nama saya Salsabila Pane, di sini saya berperan sebagai tergugat. Nama saya Vindrianto, saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Nama saya Graciela Tandionang, saya berperan sebagai saksi ahli. Nama saya Yustisio Mahendra, di sini saya berperan sebagai saksi penggugat pertama. Nama saya Lydia Kando, di sini saya berperan sebagai saksi penggugat 2. Nama saya Ren Alfredo, saya berperan sebagai saksi tergugat pertama. Nama saya Muhammad Sairan, saya berperan sebagai saksi tergugat 2. Inilah hasil video dari kami. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih. Majelis Hakim akan memasuki ruang pemeriksaan persiapan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini, tanggal 16 Maret 2020, pemeriksaan persiapan perkara dengan nomor 20-G-2020, Petun Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Baik, dari penggugat yang hadir hari ini siapa? Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Alvin Andrianto, pemilik dari toko Harum Manis Jaya yang beralamat di Jalan Sutomo nomor 15 Jambi, dan dalam persidangan ini berkedudukan sebagai penggugat. Baik, kepada penggugat pada persidangan ini apakah saudara didampingi kuasa hukumnya? Didampingi, Yang Mulia. Silakan saudara kuasa hukum penggugat untuk memperkenalkan identitasnya. Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Meliana Sibarani SH, merupakan seorang advokat dari kantor hukum Meliana SH dan rekan yang berkedudukan di Jalan Kaca Piring nomor 07 Jambi. Baik, silakan kuasa hukum penggugat menunjukkan surat kuasa dan izin praktik beracara ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Dari pihak tergugat yang hadir dalam persidangan ini siapa? Saya Dr. Andes Salsabila Pane, SE, merupakan Wali Kota Jambi. Kemudian kepada tergugat, apakah saudara didampingi kuasa hukum? Didampingi Yang Mulia. Silakan saudara kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan identitasnya. Baik, Yang Mulia. Perkenalkan saya Vindrianto SH, merupakan seorang advokat dari kantor hukum Vindrianto SH and Partners yang berkedudukan di Jalan Jenderal Atalib, Pematang Sulur, Kecamatan Telenaipura, Kota Jambi, Jambi 36124.
Baik. Silakan kuasa hukum tergugat menunjukkan surat kuasa dan izin praktik beracara ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Hukum penggugat, apakah sudah pernah beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara? Sudah pernah. Ini yang kelima kalinya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah pernah beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara? Belum pernah, Yang Mulia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pada tahap pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada pihak penggugat untuk melengkapi gugatannya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Pada tahap pemeriksaan persiapan hakim juga wajib meminta penjelasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang dimana bersangkutan. Apabila dalam waktu 30 hari penggugat tidak melengkapi gugatannya, maka hakim dengan putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apakah saudara penggugat mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sebelumnya hakim ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima surat panggilan? Sudah, Yang Mulia. Berarti saudara tergugat sudah tahu ya mengapa saudara dipanggil pada persidangan ini. Sudah tahu, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi karena terbitnya surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 3 Romawi 2 1189 2020 pada tanggal 10 Februari 2020. Apakah benar surat keputusan wali kota tersebut dikeluarkan dan diterbitkan oleh wali kota sendiri? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara membawa pembandingnya? Bawa, Yang Mulia. Ini objek sengketa yang asli ya? Ya, betul, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum penggugat maju ke depan untuk memeriksanya. Oke. Ini benar ya, asli, dikeluarkan oleh Wali Kota Jambi. Baik, silakan duduk kembali. Baik, karena surat kuasa merupakan bagian dari gugatan, maka yang akan majelis hakim periksa terlebih dahulu adalah surat kuasa. Yang pertama diperiksa adalah surat kuasa penggugat. Pemeriksaan surat kuasa khusus penggugat akan dibantu hakim anggota 2 kepada pihak tergugat diharap untuk memperhatikannya. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan memperhatikan dan mencatat bila perlu. Yang ada dalam persidangan ini adalah Meliana. Benar, Bu. Baik, majelis hakim akan memberikan nasihat untuk memperbaiki surat kuasa khusus ini. Mohon diperhatikan. Untuk identitasnya sudah benar. Selanjutnya juga sudah benar. Bagian khusus juga sudah benar. Ini sudah benar semuanya ya, kuasa hukum penggugat. Mungkin karena jam terbang saudara yang tinggi, jadi untuk surat kuasa khususnya tidak perlu diperbaiki. Apakah sudah cukup jelas kuasa hukum penggugat? Sangat jelas, Yang Mulia. Baik, selanjutnya yang akan diperiksa adalah surat kuasa tergugat. Untuk pemeriksaan surat kuasa khusus, penggugat akan dibantu hakim anggota 1 kepada pihak tergugat, harap untuk memperhatikannya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan memperhatikan dan mencatat bila perlu. Yang hadir dalam persidangan ini adalah Vindrianto, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saya akan langsung memeriksa surat kuasa khusus. Kepada kuasa hukum tergugat, mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk identitas dari pemberi kuasa, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal sudah benar. Selanjutnya untuk bagian khusus, klausulnya sudah benar. Selebihnya majelis lihat sudah benar, dan dari upaya hukum dan pendukung lainnya seperti memberikan hal substitusi dan lainnya, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki saudara hukum tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya yang akan diperiksa adalah surat gugatan dari penggugat. Apakah penggugat sudah memegang salinan surat gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, untuk surat gugatannya sudah cukup dan jelas. Surat gugatannya sudah meliputi identitas, objek sengketa, kewenangan mengadili, tenggang waktu,
unsur keputusan tata usaha negara dalam objek sengketa, kepentingan yang dirugikan, posita, beserta petitum. Tiap bagian sudah sesuai dengan pasal 53 hingga pasal 59 Undang-Undang Pengadilan TUN. Dalil-dalilnya juga sudah sesuai, kelengkapan bukti juga sudah bagus, secara formil, surat gugatannya sudah lengkap dan tidak ada yang perlu diubah. Apakah ada yang kurang dimengerti? Cukup dimengerti, Yang Mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa tidak ada, Yang Mulia. Baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari pihak penggugat juga tidak ada, Yang Mulia. Jika tidak ada lagi, panitera minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal 23 Maret 2020, Yang Mulia. Baik, karena surat gugatan dan surat kuasa khusus dari penggugat dan tergugat sudah sempurna, ditambah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka pemeriksaan persiapan dianggap selesai. Dan dibuka kembali pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal Senin 23 Maret 2020 dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat dan bersamaan dengan eksepsi dan jawaban gugatan dari tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Demikian pemeriksaan persiapan hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin mohon berdiri, Majelis Hakim meninggalkan ruang pemeriksaan persiapan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 23 Maret 2020, persidangan Pengadilan TUN Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20-G-2020 Petun Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan buka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Pihak penggugat, siapa yang hadir hari ini? Penggugat dan kuasa hukum penggugat, Yang Mulia. Baik. Kemudian pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Tergugat dan kuasa hukum tergugat, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan penetapan Majelis Hakim pada persidangan terdahulu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan, jawaban gugatan. Berdasarkan pasal 74 UU Pratun, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan. Maka Majelis Hakim akan membacakan gugatannya. Apakah tergugat sudah punya salinan surat gugatan? Sudah, Yang Mulia. Dikarenakan surat gugatannya cukup panjang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatannya telah dibacakan. Apakah para pihak setuju? Setuju, Yang Mulia. Setuju, Yang Mulia. Baik. Demikian gugatan penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah ada dalil-dalil yang ingin diubah? Tidak ada, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan kami. Baik, kepada tergugat, apakah siap untuk memberi jawaban terhadap gugatan penggugat? Kebetulan kami sudah menyiapkannya, Yang Mulia. Oke, baik. Kepada tergugat, silakan bawakan jawaban terhadap gugatan penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim akan membacakan pokok-pokok jawaban gugatan dari tergugat yang telah disiapkan oleh tergugat. Para pihak, apa ada yang keberatan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, demikian jawaban dari tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah ada dalil-dalil yang ingin diubah atau ada beberapa penjelasan lain? Tidak ada, Yang Mulia. Kami tetap pada jawaban kami. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, file soft copy dari jawaban tadi silakan diserahkan ke panitera untuk mempermudah penyusunan putusan. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat? Iya, Yang Mulia. Akan kami tanggapi secara tertulis.
Kira-kira satu minggu cukup untuk menanggapi jawabannya? Cukup Yang Mulia. Baik, 1 minggu lagi tanggal berapa, Panitra? 1 minggu lagi tanggal 30 Maret 2020 Yang Mulia. Baik, apakah ada pihak yang keberatan jika sidang dilanjutkan 1 minggu lagi? Tidak, Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat ada yang hendak ditanyakan? Dari pihak penggugat tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah cukup jelas. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apa ada yang hendak ditanyakan? Kalau dari pihak tergugat tidak ada, Yang Mulia. Kami juga sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu untuk hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak Hakim. Baik, oleh karena pihak penggugat akan menanggapi jawaban gugatan dari tergugat, maka majelis memberikan kesempatan pada penggugat selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dengan agenda replik dari penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan, demikian hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 30 Maret 2020, persidangan Pengadilan Tun Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20-G-2020-PTUN Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Baik, pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Kuasa hukum penggugat dan penggugat Yang Mulia. Baik, pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Kuasa hukum tergugat dan tergugat, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan penetapan majelis hakim pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah replik dari penggugat. Apakah penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap Yang Mulia. Silakan dibawa ke depan. Untuk repliknya, hakim ketua sidang tidak diwajibkan dibacakan. Apakah pihak penggugat mengerti? Baik, tidak masalah Yang Mulia. Apakah ada yang ingin diperbaiki repliknya? Menurut saya cukup. Baik, kemudian kepada pihak tergugat silakan maju mengambil salinannya. Oke. Kepada penggugat, file soft copy-nya silakan diserahkan ke panitera untuk mempermudah penyusunan putusan. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah akan menanggapi replik dari penggugat? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan tanggapannya, tapi secara tertulis, Yang Mulia. Kira-kira 1 minggu cukup untuk menyusun duplik? Cukup, Yang Mulia. Baik. 1 minggu lagi tanggal berapa panitera pengganti? 1 minggu lagi tanggal 6 April 2020 Yang Mulia. Baik. Apakah masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan sidang 1 minggu lagi? Setuju, Yang Mulia. Setuju. Baik. Dari pihak penggugat ada yang hendak ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia, saya rasa cukup. Baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Ada apa yang hendak ditanyakan? Tidak ada juga, Yang Mulia. Kami juga sudah cukup jelas. Baik. Hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik. Oleh karena tergugat akan mengajukan duplik, maka majelis memberikan kesempatan kepada tergugat selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 6 April 2020 dengan agenda duplik dari tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Demikian hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Baik, silakan duduk. Baik, hari ini tanggal 6 April 2020, persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20-G-2020-2020 Petun Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat akan melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Baik, pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Saya sebagai kuasa hukum penggugat dan juga penggugat yang mulia. Baik, pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Saya sebagai kuasa hukum tergugat dan tergugat yang mulia. Baiklah, sesuai dengan penetapan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah duplik dari tergugat. Apakah tergugat sudah siap untuk dupliknya? Siap yang mulia. Silakan dibawa ke depan. Baik, sama dengan replik, hakim ketua sidang tidak diwajibkan untuk membacakan duplik. Apakah pihak tergugat mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah ada yang ingin diubah dari dupliknya? Tidak ada yang mulia. Kepada pihak penggugat, silakan maju mengambil salinannya. Baik, kepada tergugat, file soft copy-nya silakan diserahkan ke panitera untuk mempermudah penyusunan putusan. Oleh karena agenda sidang hari ini selesai, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Proses pembuktian akan dimulai dengan pembuktian surat kepada para pihak agar menyiapkan bukti-bukti suratnya. Bukti yang dibawa berupa asli dan fotokopinya. Yang asli sebagai pembanding dan yang fotokopi akan diambil majelis hakim. Kepada para pihak juga agar ingat untuk membuat daftar alat bukti. Tiap alat bukti mohon diberi tanda P1 sampai sekian untuk penggugat, T1 hingga sekian untuk tergugat. Tiap alat bukti juga jangan lupa diberi materai dan nasegel di kantor pos. Baik, apakah masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan sidang 1 minggu lagi? Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. 1 minggu lagi tanggal berapa, Panitera? 1 minggu lagi tanggal 13 April 2020 yang mulia. Baik, dari pihak penggugat ada yang hendak ditanyakan? Tidak ada yang mulia, sudah cukup jelas. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apa ada yang hendak ditanyakan? Tidak ada juga yang mulia. Baik, hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak Hakim. Cukup, Pak Hakim. Baik, dikarenakan tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan masing-masing pihak, maka sidang ditunda hingga hari Senin, tanggal 13 April 2020 dengan agenda pembuktian surat oleh para pihak. Kepada para pihak diperintahkan agar sidang sesuai waktu ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Maaf. Demikian hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 13 April 2020, persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20-G-2020 Petun Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Baik, pihak penggugat siapa yang hadir hari ini?
Kuasa hukum penggugat dan penggugat yang mulia. Baik, pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Kuasa hukum tergugat dan tergugat yang mulia. Baiklah, sesuai dengan penetapan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah agenda pembuktian surat dari masing-masing pihak. Apakah penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Kami siap dengan barang bukti surat kami yang mulia. Bagaimana dengan yang tergugat? Kami juga siap yang mulia. Baik. Kepada para pihak, silakan dibawa ke depan buktinya. Majelis hakim akan periksa alat bukti penggugat terlebih dahulu. Penggugat silakan ke hakim anggota 1, tergugat ke hakim anggota kedua. Baik, kita akan mulai pemeriksaan bukti dari hakim anggota 1, silakan. Bukti yang diberikan oleh penggugat sudah benar dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pemeriksaan bukti dari hakim anggota 2, silakan. Bukti yang diberikan tergugat juga sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan. Baik, pemeriksaan bukti sudah cukup dan majelis hakim sudah menerima bukti dari penggugat dan tergugat. Kepada para pihak, apakah akan mengajukan bukti surat lagi penggugat? Cukup yang mulia. Dari tergugat? Dari tergugat juga cukup yang mulia. Baik, apakah para pihak akan mengajukan saksi atau ahli untuk penggugat? Penggugat akan mengajukan saksi. Berapa orang? 2 yang mulia. Kemudian dari yang tergugat? Kami tergugat juga akan mengajukan saksi yang mulia. Berapa orang? 2 orang yang mulia. Baik, majelis hakim masih memberi kesempatan para pihak apabila masih akan mengajukan bukti surat. Silakan buktinya dibawa pada sidang selanjutnya. Untuk saksi para pihak juga silakan dihadirkan pada persidangan selanjutnya. Apakah ada lagi yang perlu disampaikan oleh masing-masing pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan yang tergugat? Cukup yang mulia. Hakim anggota 1? Cukup, Hakim. Hakim anggota kedua? Cukup yang mulia. Baik. Apakah masing-masing pihak setuju untuk melanjutkan sidang 1 minggu lagi? Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. Baik. 1 minggu lagi tanggal berapa, Panitra? 1 minggu lagi tanggal 20 April 2020 yang mulia. Baik, dikarenakan tidak ada lagi maka sidang hari Senin dengan dan keterangan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Demikian hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 20 April 2020 persidangan Pengadilan Tun Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20 garis miring G garis miring 2020 garis miring Petun Jambi antara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Untuk pihak penggugat, siapa yang hadir hari ini? Kuasa hukum penggugat dan penggugat yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Kuasa hukum tergugat dan tergugat yang mulia. Baiklah, sesuai dengan penetapan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari para pihak. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pemeriksaan saksi, saya akan bertanya kepada para pihak,
Terlebih dahulu, pihak penggugat, apakah masih ada bukti surat yang ingin ditambahkan? Dari pihak penggugat tidak ada yang mulia. Baik. Bagaimana dengan tergugat? Apa ada yang ingin ditambahkan alat buktinya? Dari pihak tergugat juga tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan tidak ada penambahan alat bukti surat dari para pihak, maka sidang selanjutnya akan berlanjut pada pemeriksaan saksi dari para pihak. Kepada pihak penggugat, berapa jumlah saksi saudara hadirkan dalam persidangan ini? Kami membawa 2 saksi yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Berapa jumlah saksi yang saudara hadirkan dalam persidangan ini? Kami juga membawa 2 orang saksi yang mulia. Baik. Apakah semua saksi sudah hadir di persidangan hari ini? Dari penggugat sudah yang mulia. Dari tergugat? Dari tergugat juga sudah yang mulia. Baik. Untuk saksi pertama dari pihak penggugat, silakan masuk. Baik, dengan Bapak siapa? Justisio Mahendra, Hakim. Saudara membawa KTP atau SIM? Jika bawa, tolong ditunjukkan kepada majelis hakim. Bawa Pak Hakim. Saya konfirmasi dulu kepada saudara berdasarkan kartu identitas saudara, nama saudara, Justisio Mahendra. tempat dan tanggal lahir, Jambi 23 Januari 1991. agama, Islam. dengan alamat, Puri Mayang, Custer, The Green, nomor 5 Jambi, Kota Baru, Jambi, Jambi. kewarganegaraan, Indonesia. baik. Jenis kelaminnya, Laki-laki Pak Hakim. baik. Kami telah mengkonfirmasi dan benar saudara adalah Justisio Mahendra. Baik, kami panggil saudara sebagai calon saksi ya. Karena belum disumpah sebagai saksi, baik berdasarkan UU Pratun, kami harus menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak terkait dengan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan. Sehingga Bapak dapat dinyatakan layak menjadi saksi dalam persidangan ini. Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu, Bapak kenal dengan penggugat atau kuasanya? Dari penggugat saya kenal yang mulia. Kalau dari kuasa saya tidak kenal yang mulia. Bagaimana Anda mengenal penggugat? Tolong dijelasin. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan beliau. Pada saat itu saya bekerja sebagai karyawan di toko harum manis yang mulia. Jadi berarti sempat memiliki hubungan kerja ya? Benar yang mulia. Kalau pihak tergugat dari Wali Kota Jambi, saudara tahu? Tahu yang mulia, ada di internet dan di media massa. Kalau kuasa hukumnya? Tidak kenal yang mulia. Baik, berarti tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaannya dengan pihak tergugat, betul tidak? Benar yang mulia. Baik, karena saudara calon saksi tidak memiliki ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi di persidangan tata usaha negara, maka saudara saksi kami nyatakan layak untuk diperiksa keterangannya, yakni sebagai saksi pada persidangan ini. Baik, sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, saya tanyakan kepada calon saksi, apakah calon saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tidak berada dalam keadaan hampir ke manapun? Tidak ada yang mulia. Saudara calon saksi, apakah saudara bersedia untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini? Bersedia yang mulia. Baik, karena saudara calon saksi sudah bersedia untuk dimintai keterangan pada perkara ini, maka untuk dapat diajukan sebagai saksi, saudara harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi nantinya saudara mengucapkan sumpah dan akan dituntun oleh hakim anggota. Silakan. Baik, saudara, ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Saya hanya akan menuntun dan saudaralah yang bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah, saudara boleh duduk kembali. Baik, karena saudara
saudara calon saksi telah disumpah, maka sekarang kami panggil saudara saksi. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka seluruh perkataan saudara saksi di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan palsu itu adalah dosa besar. Selain itu, ada juga konsekuensi di dunia, yaitu konsekuensi hukum pidana. Karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Oke, saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Dari penggugat, saksi ini akan memberikan keterangan tentang apa? Baik, Yang Mulia. Jadi saudara ini merupakan seorang mantan karyawan dari toko Harum Jaya Manis. Kemudian nantinya saksi akan menceritakan tentang kondisi dari toko Harum Jaya Manis yang pernah ia alami, Yang Mulia. Baik. Jadi berdasarkan pengalaman dari saudara saksi ya? Benar, Yang Mulia. Baik. Karena penggugat yang menghadirkan saksi, mungkin kami persilakan terlebih dahulu kesempatan kepada penggugat untuk menggali keterangan dari saksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Selamat pagi kepada Pak Justisio. Selamat pagi, ya, Bu. Bapak sehat ya, Pak? Sehat, Bu. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada saudara karena sudah bersedia untuk menjadi saksi lagi bagi kami dalam perkara ini. Ada beberapa pertanyaan, Pak, dari saya. Yang pertama yaitu, benar ya Bapak merupakan mantan pekerja dari toko Harum Jaya Manis? Benar. Coba Bapak beritahu saya, berapa lama Bapak pernah bekerja di sana? Saya bekerja di sana bisa dibilang cukup lama sih, sekitar 4-5 tahun gitu. Ada lah, Bu. Bapak sudah bekerja cukup lama di toko Harum Jaya Manis. Namun kenapa Bapak keluar dari tempat pekerjaan Bapak tersebut? Saya keluar dari sana karena upah yang diberikan tidak cukup untuk menafkahi keluarga saya, Bu. Mungkin 3 tahun sebelumnya cukup sebab saya masih belum berkeluarga. Tapi setelah saya berkeluarga, ya ibu tahu sendirilah berapa biaya yang dibutuhkan untuk menafkahi keluarga. Apalagi sudah punya seorang anak, Bu. Bisa tolong Bapak ceritakan bagaimana kondisi atau situasi saat Bapak bekerja di sana? Bisa, Bu. Jadi pada saat bekerja di sana, ya seperti para karyawan toko pada umumnya, Bu. Kerja jam 8 pagi, pulang sampai jam 8 malam. Kerjaan saya pada waktu itu sebagai kasir, Bu. Oke. Toko Harum Manis Jaya menjual apa saja ya, Pak? Jadi toko Harum Manis Jaya yang merupakan tempat saya bekerja dulu merupakan sebuah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dibilang kelontong sih terlalu lengkap, Pak, tokonya. Jadi menurut saya lebih cocok kalau dibilang toko serba ada, Bu. Menurut Bapak, bagaimana dengan lingkungan kerja di toko Harum Manis Jaya pada saat Bapak bekerja di sana ya? Ya, pada waktu saya bekerja di sana, kondisi lingkungannya normal-normal saja. Dalam artian seperti kehidupan bekerja para karyawan toko lah. Dari pagi toko buka mulai merapikan atau merestock barang yang mulai habis atau kosong, melayani orang dan menghitung jumlah belanjaan orang, kurang lebih begitu, Bu. Oh, oke. Kemudian sepanjang Bapak bekerja di toko Harum Manis Jaya, apakah Bapak pernah melihat seorang pelanggan atau pembeli yang membeli minuman keras atau narkotika di tempat Bapak bekerja dulu? Selama saya bekerja di sana, saya tidak pernah melayani satu orang pun pelanggan yang meminta minuman keras dan narkotika. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya katakan bahwa tidak pernah toko Harum Manis Jaya menjual minuman keras dan mengedarkan narkotika, Bu. Baik, dari penggugat cukup yang mulia. Baik, kita lanjutkan kepada pihak tergugat untuk menggali keterangan dari saudara saksi. Kami persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, tadi saya mendengar pada saat Anda memberikan keterangannya kepada pihak penggugat, Anda menyebutkan bahwa Anda sudah bekerja kurang lebih 4-5 tahun dan keluar dari tempat kerja tersebut karena upah yang diberikan tidak mencukupi. Apakah saya benar? Benar, Pak.
Baik, saya juga mendengar bahwa ketika Anda memberikan pernyataan terkait pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat tentang kondisi lingkungan pekerjaan di toko Harum Manis Jaya, saudara sempat mengucapkan frase ketika saya bekerja di sana. Berarti menurut saudara akan ada perubahan yang terjadi ketika saudara tidak berada di sana? Iya, saya menggunakan frasa tersebut karena pasti akan ada perubahan terkait lingkungan kerja saya dulu dan sekarang. Mohon maaf, saudara tergugat, kami potong dulu. Di sini saudara saksi didudukkan sebagai saksi fakta, jadi jangan ditanya mengenai pendapat. Karena itu sebenarnya buat ahli. Meskipun di sini ia pernah bekerja dengan penggugat, tapi di sini kedudukannya merupakan saksi fakta yang melihat, mendengar, serta merasakan langsung peristiwa yang ada di dalam perkara ini, yaitu toko Harum Manis Jaya. Jadi kedepannya untuk para pihak berkedudukan saksi ini sebagai saksi fakta, jadi tidak perlu ditanyakan tentang pendapat-pendapat. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Akan saya lanjutkan. Saudara saksi, tadi saudara menyebutkan bahwa toko Harum Manis Jaya lebih cocok disebutkan sebagai toko serbada. Boleh saya dengar kembali alasan saudara saksi mengatakan hal tersebut? Keberatan Yang Mulia, jelas kuasa hukum tergugat mengulang kembali pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada saksi. Memang benar saya mengulang kembali Yang Mulia, namun saya hanya ingin menegaskan pernyataan dari saksi. Barangkali saya salah mendengar Yang Mulia, mohon diizinkan Yang Mulia. Baik, keberatan ditolak, silakan dilanjutkan. Baik, akan saya ulang pertanyaan saya. Bahwa saudara saksi tadi menyebutkan bahwa toko Harum Manis Jaya lebih cocok disebut sebagai toko serbada. Boleh saya dengar kembali alasan saudara saksi mengatakan hal tersebut? Hal tersebut saya sampaikan karena semua kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat terjadi dan dijual di toko Harum Manis Jaya, Pak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa minuman keras merupakan salah satu kebutuhan manusia pada zaman sekarang. Banyak sekali manusia yang memamerkan minuman keras di media sosial dengan tujuan untuk panjat sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu, toko Harum Manis Jaya juga menjual minuman keras, bahkan mengedarkan narkoba. Kalau itu saya tidak tahu, karena saya tidak pernah melihat benda-benda tersebut berada di dalam toko Harum Manis Jaya, Pak. Lantas kenapa Anda menyebutkan bahwa toko Harum Manis Jaya bisa dikatakan sebagai toko serbada? Itu hanya menurut pendapat pribadi saya, Pak. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir saya. Apakah Bapak pernah menemui sebuah kondisi atau situasi yang aneh seperti toko yang sudah tutup dibuka kembali atau pintu samping dari toko tersebut masih terbuka atau hal-hal mencurigakan lainnya pada saat Bapak pulang? Kalau itu saya tidak tahu ya, karena ketika waktu pulang, saya langsung pulang ketika menyetorkan uang hasil penjualan kepada bos saya, yaitu Pak Alvin Andrianto. Jadi mengenai kejadian aneh seperti toko dibuka kembali atau orang mencurigakan begitu, saya tidak tahu dan menahu. Sekian dari saya Yang Mulia. Dari Hakim Anggota 1, ada? Tidak ada Yang Mulia. Dari Hakim Anggota kedua, ada? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Dari para pihak, apakah masih ada tambahan pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik. Karena tidak ada lagi yang diminta keterangan dari saudara saksi, maka saudara saksi kami nyatakan cukup untuk memberikan keterangan pada persidangan ini. Kami berikan kembali KTP saudara saksi. Baik, Yang Mulia. Ya, silakan untuk meninggalkan muka persidangan, bisa duduk di kursi pengunjung atau bisa langsung pulang, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan saksi penggugat 2. Silakan saudara saksi penggugat 2 untuk masuk ke dalam muka persidangan. Baik, saudara didudukkan di sini sebagai calon saksi dalam rangka untuk didengarkan keterangan sebagai saksi setelah disumpah nanti. Ada identitas berupa KTP atau SIM? Ada Pak Hakim. Baik, bawakan ke sini. Saya konfirmasi dulu kepada saudara berdasarkan kartu identitas. Saudara, nama ibu? Lydia Kando BRG ya Pak Hakim. Tempat dan tanggal lahir?
Jambi 4 Agustus 1996. Agama saudari? Islam yang mulia. Alamat? Jalan Pendidikan Kenali Jambi, Kota Baru, Jambi. Kewarganegaraan saudari? Indonesia yang mulia. Jenis kelamin? Perempuan yang mulia. Baik. Kami telah mengkonfirmasi dan benar saudara adalah Lydia Kando. Baik, kami panggil saudara sebagai calon saksi ya. Karena belum disumpah sebagai saksi, baik berdasarkan UU Pratun, kami harus menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu terkait dengan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sehingga Ibu dapat dinyatakan layak menjadi saksi dalam persidangan ini. Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu, Ibu kenal dengan penggugat atau kuasanya? Kalau penggugat saya tahu, Pak. Kalau kuasa hukumnya saya sama sekali tidak mengenalinya. Jadi Ibu kenal sama penggugat? Jelas saya kenal, Pak. Beliau kan majikan saya. Berarti punya hubungan kerja ya sama penggugat. Sekarang masih kerja Ibu dengan penggugat? Masih, Pak. Saya masih bekerja sebagai karyawan Pak di toko Harumanis Jaya. Oke, begitu ya. Kalau terhadap tergugat wali kota Jambi, Ibu tahu? Oh, jelas saya tahu, Pak. Saya pas pilda kemarin coblos dia juga, Pak. Kalau dengan kuasa hukumnya? Kalau kuasa hukumnya saya tidak kenal sama sekali, Pak Hakim. Baik, sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, saya tanyakan kepada calon saksi, apakah calon saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Tidak berada dalam keadaan tekanan apapun? Tidak yang mulia. Baik, karena saudara calon saksi tidak memiliki ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi di persidangan TUN, maka saudara kami nyatakan layak untuk diperiksa keterangannya, yakni sebagai saksi pada persidangan ini. Namun berdasarkan pasal 89, jika saudara saksi merasa bahwa ada sebuah rahasia yang harus dilindungi karena hubungan kerja, maka saudari dapat mengundurkan diri sebagai saksi pada persidangan ini. Bagaimana saudari saksi? Tidak ada yang dilindungi yang mulia. Saya akan tetap menjadi saksi. Keberatan yang mulia, saksi yang diajukan pihak penggugat kali ini merupakan karyawan dari toko Harumanis Jaya. Ditakutkan dalam persidangan nanti ada kecurangan atau ketidaknetralan dalam memberikan keterangan, mengingat bahwa saudara saksi ini digaji oleh penggugat yang mulia. Saya tanyakan sekali lagi kepada calon saksi, apakah calon saksi bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini? Saya bersedia yang mulia. Baik, karena saudara saksi bersedia, maka keberatan ditolak. Karena saudara calon saksi sudah bersedia untuk dimintai keterangan pada perkara ini. Maka untuk dapat diajukan sebagai saksi, saudara harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi nantinya saudara mengucapkan sumpah dan akan dituntun oleh hakim anggota 2. Silakan. Saudara, ikutlah sumpah yang saya ucapkan. Saya hanya menuntun dan saudaralah yang bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah, saudara boleh duduk kembali. Baik, karena saudara calon saksi telah disumpah, maka sekarang kami panggil saudara saksi. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka seluruh perkataan saudari saksi di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan palsu itu adalah dosa besar. Selain itu ada juga konsekuensi di dunia, yaitu konsekuensi hukum pidana. Karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Oke, saudari saksi, mengerti ya? Baik, yang mulia, saya mengerti. Baik, karena saksi ini merupakan saksi yang dibawa oleh penggugat, maka dengan ini kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk menggali keterangan dari saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudari saksi. Selamat siang, Bu. Sejauh ini sehat ya, Bu? Dan tidak ada tekanan apapun?
Ya, begitulah Bu, seperti yang telah saya katakan kepada majelis hakim sebelumnya, bahwa saya sehat dan tidak berada dalam keadaan tekanan apapun. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, apakah saudara saksi pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Jambi? Saya tidak tahu pasti siapa yang memberikan, tapi yang memberikan surat tersebut menggunakan pakaian dinas, dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada Pak Alvin Andrianto. Kapan saudari menerima surat tersebut? Seingat saya tanggal 4 Maret 2020, Bu. Jika saudara yang menerima surat peringatan tersebut, maka saudaralah yang menandatangani bukti penyerahan surat tersebut. Apakah benar? Ya, betul. Saya menandatangani bukti penyerahan yang menyatakan bahwa surat tersebut sudah diterima, Bu. Oke, cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat diberi kesempatan untuk menggali keterangan dari saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali pada saudara saksi bahwa saudara saksi telah disumpah dan berdasarkan sumpah, saudara dituntut untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan saya, apakah saudara hanya menerima satu buah surat sejak saudari menerima surat yang pertama? Tidak. Selang waktu 1 minggu, tepatnya mungkin tanggal 11 Maret 2020, saya menerima surat kedua dari orang yang sama dengan pakaian yang sama juga, Pak. Jika demikian, berarti saudara juga lah yang menandatangani bukti penyerahan surat untuk surat yang keduanya. Ya, benar sekali, Pak. Saya menandatangani untuk yang kedua kalinya. Dari saya cukup Yang Mulia. Dari Hakim Anggota 1, ada? Ada, Pak. Silakan Hakim Anggota 1. Ada beberapa hal kecil yang ingin saya tanyakan kepada saudari saksi, yaitu Anda menyebutkan bahwa Anda menerima surat tersebut sebanyak 2 kali. Apakah benar? Ya, benar, Yang Mulia. Kalau begitu, saudara apakan surat yang saudara terima tersebut? Surat yang pertama kali saya terima, terus saya letakkan di atas meja kerja Pak Alvin Andrianto. Karena pada saat itu beliau sedang tidak berada di tempat. Lalu untuk surat yang kedua, saya letakkan juga di atas meja Pak Alvin Andrianto. Karena pada waktu itu beliau juga tidak berada di tempat, Yang Mulia. Dari saya cukup, Pak Hakim. Baik, mungkin dari Hakim Anggota 2 ada? Ada sedikit Pak Hakim. Baik, silakan. Saudara saksi, Anda bekerja di tempat penggugat. Pekerjaan saudara saksi sebagai apa di sana? Saya bekerja sebagai seorang penjaga kasir, Yang Mulia. Baik, lalu di mana ruang saudara penggugat berada? Apakah ruang tersebut bisa dimasuki oleh siapa saja? Jadi ruangan tersebut berada di lantai 2 dan hanya orang-orang tertentu saja, seperti saya contohnya, yang boleh masuk ke ruangan tersebut. Dan kadang ketika Pak Alvin Andrianto memanggil, baru boleh masuk ke sana, Bu. Dari saya cukup Pak Hakim. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Saya akan bertanya kepada saudari penggugat, apakah benar bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 dan tanggal 11 Maret 2020, saudari tidak berada dalam toko Harum Manis Jaya? Benar, Yang Mulia. Lalu, apakah saudara saksi memberitahukan kepada Anda bahwa ada surat yang dititipkan dari dinas kepadanya yang ditujukan kepada saudara? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi tidak memberitahu kepada saya bahwa ada surat yang diletakkan di atas meja kerja saya. Lalu Anda tidak mengecek bahwa apa benar ada surat di atas meja kerja saudara gitu? Pada saat saya pulang, saya sedang berbicara dengan klien saya, dan meja saya dipenuhi oleh berkas-berkas pekerjaan saya.
Jadi saya tidak mengeceknya kembali. Saudara saksi, apa benar pada saat saudara meletakkan surat tersebut di atas meja kerja Pak Alvin itu, meja kerja tersebut dipenuhi berkas-berkas dan kelihatan sangat keberatan? Iya, benar Yang Mulia. Baik, dari saya juga sudah cukup. Bagaimana dari para pihak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Yang Mulia. Oke, silakan. Menurut saya tetap saja ini tidak masuk akal Yang Mulia. Pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut langsung kepada klien kami, akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya ini tidak sesuai dengan prosedur Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, karena saksi dari pihak kami belum didengarkan keterangannya. Bahkan kami juga menghadirkan seorang saksi ahli Yang Mulia. Keberatan diterima. Kepada pihak penggugat mohon tenang dulu. Tadi saudara diberikan kesempatan untuk membawa saksi untuk diminta keterangan. Sekarang mari kita dengarkan keterangan dari saksi tergugat. Bagaimana pihak penggugat, apakah bisa dipahami? Baik Yang Mulia, bisa. Baik, kami rasa sudah cukup saudari saksi diminta keterangannya, maka saudari saksi kami nyatakan cukup untuk memberikan keterangan pada persidangan ini. Kami berikan kembali KTP saudari saksi. Baik Yang Mulia. Ya, silakan untuk meninggalkan muka persidangan, bisa duduk di kursi pengunjung atau bisa langsung pulang, silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan saksi tergugat. Silakan saudara saksi tergugat untuk masuk ke dalam muka persidangan. Ya, nama saudara siapa? Nama saya Ryan Alfredo Yang Mulia. Saudara tahu tujuan saudara dihadirkan di tengah persidangan ini? Tahu Yang Mulia. Baik, calon saksi, saya panggil saudara dengan sebutan calon saksi karena saudara belum disumpah untuk menjadi seorang saksi. Apakah calon saksi membawa kartu identitas berupa KTP atau SIM gitu? Bawa Yang Mulia. Baik, bawakan ke sini. Oke, saya konfirmasi dulu kepada saudara berdasarkan kartu identitas saudara. Nama Bapak? Ryan Alfredo. Tempat tanggal lahir? Jambi 29 Maret 1995. Agama? Islam. Alamat Anda? Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Kewarganegaraan? Indonesia. Jenis kelamin? Laki-laki. Baik. Kami telah mengkonfirmasi benar saudara adalah Ryan Alfredo. Baik, berdasarkan UU Peratun kami harus menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak terkait dengan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan. Sehingga Bapak dapat dinyatakan layak untuk menjadi saksi dalam persidangan ini. Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu, Bapak kenal dengan tergugat atau kuasanya? Kalau tergugat, saya hanya sekedar tahu, Pak. Karena tergugat merupakan wali kota Jambi. Kalau untuk kuasanya, saya tidak mengenal sama sekali, Yang Mulia. Kalau dengan penggugat, yakni pemilik toko Harum Manis Jaya, Bapak kenal? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Berarti tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan ya dengan pihak tergugat dan penggugat? Benar, Yang Mulia. Baik. Karena saudara calon saksi tidak memiliki ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi di persidangan TUN, maka saudara saksi kami nyatakan layak untuk diperiksa keterangan yakni sebagai saksi pada persidangan ini. Nah, sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, saya tanyakan kepada calon saksi, apa saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Tidak berada dalam keadaan hampir kemana gitu ya? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak dalam keadaan tertekan sama sekali kan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara calon saksi, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini? Bersedia, Yang Mulia. Baik, karena saudara calon saksi sudah bersedia untuk dimintai keterangan pada perkara ini, maka untuk dapat diajukan sebagai saksi, saudara harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi nantinya saudara mengucapkan sumpah dan akan dituntun oleh hakim anggota 1. Silakan. Baik, saudara ikutlah sumpah yang saya ucapkan, dan di sini saya hanya menuntun dan saudaralah yang bersumpah.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah, saudara boleh duduk kembali. Baik, karena saudara calon saksi telah disumpah, maka sekarang kami panggil saudara saksi karena saudara telah sumpah, maka seluruh perkataan saudara saksi di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan dengan keterangan di bawah sumpah. Keterangan palsu itu adalah dosa besar. Selain itu, ada juga konsekuensi di dunia, yaitu konsekuensi hukum pidana karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, dari tergugat, saksi ini akan memberikan keterangan tentang apa? Jadi saksi ini merupakan seorang petugas dari dinas yang kebetulan pada saat itu merupakan orang yang memberikan surat kepada saksi sebelumnya, Yang Mulia. Sebentar. Tadi saudara saksi mengatakan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat, yaitu Wali Kota Jambi. Apakah itu benar? Benar, Yang Mulia. Saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan beliau untuk saat ini. Lantas bagaimana Anda menjadi orang yang mengantarkan surat tersebut? Jadi begini, Yang Mulia. Pada saat itu, tepat tanggal 11 Februari 2020 merupakan hari di mana saya terakhir bekerja di sana, Pak. Kemudian saya dimutasi ke tempat lain. Ya, Pak Hakim tahu sendirilah, kalau pekerja dinas harus selalu siap untuk dimutasi kemanapun, tidak permanen. Oh, begitu rupanya ya. Baik, karena saksi merupakan saksi yang di pihak tergugat, maka kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada tergugat untuk menggali keterangan dari saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di muka persidangan secara bebas ya? Benar, saya dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan dari pihak manapun. Baik, apakah saudara pernah melakukan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Saya pernah memberi informasi secara tulisan maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon terhadap pemilik toko Manis Jaya. Berapa kali saudara saksi memberikan informasi secara lisan kepada penggugat dan menggunakan apa? Satu kali pada tanggal 2 Februari 2020, tepat sehari sebelum surat peringatan dikeluarkan dengan menggunakan telepon. Lalu, apa saudara penggugat mengangkat telepon dari saudara saksi? Telepon dari saya diangkat dan penggugat memberikan sebuah jawaban kepada saya berupa bahwa ia akan mempertimbangkannya. Lalu keesokan harinya surat keputusan diterbitkan. Iya, benar, Pak. Sekian dari saya, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat dipersilakan. Sebelumnya ada yang hendak saya sampaikan, Yang Mulia. Silakan. Oke. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa saudara memberikan panggilan pada tanggal 4 Maret 2020 dan SK dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2020. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan pengadilan yang dan panggilan yang dilakukan oleh kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat tepat sebelum dikeluarkannya pemanggilan secara tertulis kepada penggugat tepat yaitu surat keputusan. Kemudian sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada panggilan lewat telepon dan itu pun hanya satu kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Oke, saudara saksi, apakah pernah saudara saksi memberikan surat panggilan kepada pihak penggugat pada waktu yang disebutkan oleh kuasa hukum penggugat? Benar, Yang Mulia. Namun ada yang perlu saya koreksi.
bahwa saya telah memberikan surat panggilan sebanyak 3 kali pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian tanggal 13 Januari, dan terakhir 20 Januari 2020 kepada penggugat, di mana tepat SK sebelum dikeluarkan oleh Wali Kota Jambi. Lalu kepada siapa saudara saksi menyerahkan surat panggilan tersebut? Pada karyawan dari toko Harum Manis Jaya, yang mulia. Lalu apa ada bukti tentang hal tersebut? Ada, yang mulia. Ini bukti serah terima surat tersebut, yang mulia. Baik, dari saya cukup. Apakah hakim anggota 1 ingin menambahkan? Ada, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih Pak Hakim. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi pada saat memberikan surat panggilan itu datang sendiri ke tempat yang bersangkutan? Dalam perkara ini, toko Harum Manis Jaya. Pada waktu itu, saya bersamaan dengan seorang teman saya, yang mulia. Baik, cukup Pak Hakim. Baik. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Ada? Tidak ada Pak Hakim. Baik. Para pihak, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari pihak penggugat? Tidak ada, Pak Hakim. Pihak tergugat? Dari pihak tergugat juga tidak ada, yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang dimintai keterangan dari saudara saksi, maka saudara saksi kami nyatakan cukup untuk memberikan keterangan pada persidangan ini. Kami berikan kembali KTP saudara saksi. Baik, yang mulia. Ya, silakan untuk meninggalkan muka persidangan, bisa duduk di kursi pengunjung atau bisa juga langsung pulang. Silakan. Baik, terima kasih, yang mulia. Baik, kita lanjutkan kepada pemeriksaan saksi tergugat ya, yang kedua. Silakan saudara saksi tergugat untuk masuk ke dalam muka persidangan. Baik, nama saudara siapa? Nama saya Muhammad Sairan. Lalu saudara tahu tujuan saudara hadir di tengah persidangan ini? Tahu, yang mulia. Baik, saudara calon saksi, saya panggil saudara dengan sebutan calon saksi karena saudara belum disumpah untuk menjadi seorang saksi. Nah, apakah calon saksi membawa kartu identitas baik KTP atau SIM gitu? Bawa Pak Hakim. Baik, bawakan ke sini. Oke, saya konfirmasi dulu kepada saudara berdasarkan kartu identitas saudara. Nama Bapak? Muhammad Sairan. Tempat dan tanggal lahir? Jambi 22 Februari 1996. Agama? Islam. Alamat saudara? Jalan TP Sriwijaya, Kota Baru, Jambi. Kewarganegaraan saudara? Indonesia. Jenis kelamin? Laki-laki, Pak. Baik, kami telah mengkonfirmasi dan benar saudara adalah Muhammad Sairan. Baik, berdasarkan UU Pratun, kami harus menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak terkait dengan hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan. Nah, sehingga Bapak dapat dinyatakan layak menjadi saksi dalam persidangan ini. Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu, Bapak kenal dengan tergugat atau kuasanya? Kalau tergugat saya kenal, Pak, karena tergugat merupakan wali kota Jambi. Kalau untuk kuasanya saya tidak mengenalnya sama sekali, yang mulia. Baik, kalau dengan penggugat yakni pemilik toko Harum Manis Jaya, Bapak kenal? Tidak sama sekali, yang mulia. Berarti tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan ya dengan pihak tergugat dan penggugat? Kalau hubungan pekerjaan dengan tergugat, iya Pak, karena saya bekerja sama dengan beliau, yang mulia. Oh, lalu apakah saat ini saudara masih bekerja dengan tergugat? Masih, yang mulia. Oke, baik. Karena saudara calon saksi tidak memiliki ketentuan pasal 88 sebagai pihak yang dilarang bersaksi di persidangan tata usaha negara ini, maka saudara saksi kami nyatakan layak untuk diperiksa keterangan yakni sebagai saksi pada persidangan ini. Nah, namun berdasarkan pada ketentuan pasal 89 UU Pratun bahwa saudara calon saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam persidangan tata usaha negara yang berdasarkan pada kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu. Apakah saudara calon saksi mengerti?
Saya mengerti Yang Mulia, namun saya tetap memilih untuk menjadi saksi sebab untuk saat ini tidak ada rahasia yang perlu saya jaga. Dan saya akan bersikap senetral mungkin dan memberikan keterangan berdasarkan fakta sehingga tidak berat sebelah Yang Mulia. Baik, karena saudara calon saksi bersedia, maka saudara saksi kami nyatakan layak untuk menjadi saksi dalam persidangan ini. Sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, saya tanyakan kepada calon saksi, apakah calon saksi dalam keadaan sehat, Sehat Yang Mulia, lalu tidak berada dalam keadaan hampir kemanapun ya, tidak ada. tidak dalam keadaan tertekan sama sekali ya. Tidak Yang Mulia. Baik, saudara calon saksi, apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini? Bersedia Yang Mulia. Oke, baik. Karena saudara calon saksi sudah bersedia untuk dimintai keterangan pada perkara ini, maka untuk dapat diajukan sebagai saksi, saudara harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi nantinya saudara mengucapkan sumpah dan akan dituntun oleh hakim anggota 2. Silakan. Saudara, ikutlah sumpah yang saya ucapkan. Saya hanya menuntun dan saudaralah yang bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara boleh duduk kembali. Baik, karena saudara calon saksi telah disumpah, maka sekarang kami panggil saudara saksi. Nah, saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka seluruh perkataan saudara saksi di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena memberikan keterangan di bawah sumpah. Nah, keterangan palsu ini adalah dosa besar. Nah, selain itu ada juga konsekuensi di dunia, yaitu konsekuensi hukum pidana karena keterangan palsu di muka persidangan. Nah, untuk itu saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, majelis persilakan kepada pihak tergugat terlebih dahulu untuk menggali keterangan dari saksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Kepada saudara saksi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, bisa saudara ceritakan apa yang terjadi pada saat saudara menemani teman saudara dalam mengantarkan surat panggilan tersebut? Jadi seingat saya tanggal 4 Februari 2020 pada saat itu saya bersama dengan teman saya namanya Ryan Alfredo pergi mengunjungi toko Harum Manis Jaya untuk memberikan surat peringatan, Pak. Saudara pada saat itu memang ditugaskan bersama dengan teman saudara atau ada ajakan dari teman saudara? Kebetulan pada saat itu, Pak, saya bersama dengan teman saya satu tujuan. Jadi kami berangkatnya barengan gitu, Pak. Ya sekalian makan siang bersama. Apakah saudara tahu siapa yang menerima surat peringatan tersebut? Karyawan dari toko Harum Manis Jaya, Pak. Bagaimana saudara bisa tahu kalau yang menerima surat peringatan tersebut merupakan karyawan dari toko Harum Manis Jaya? Kan bisa saja orang lain. Jadi gini, Pak. Sebelum teman saya memberikan surat peringatan tersebut, teman saya sempat menanyakan keberadaan dari pemilik toko Harum Manis Jaya. Namun di sana ada seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai karyawan dari toko Harum Manis Jaya dan menyebutkan bahwa pemilik tokonya sedang tidak berada di tempat. Karena berdasarkan standar operasional prosedur, kami harus memberikan surat panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan langsung. Namun pada saat itu yang bersangkutan tidak berada di tempat atau kediaman, sehingga dapat dititipkan kepada karyawan atau keluarganya di sana. Teman saya menitipkannya pada karyawannya, Pak. Baik, dari saya cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada penggugat untuk menggali keterangan dari saksi. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara saksi telah disumpah dan berjanji akan berperilaku senetral mungkin agar tidak terjadi berat sebelah. Pertanyaan pertama saya adalah, berapa kali saudara ikut bersama teman saudara dalam mengirimkan surat peringatan kepada penggugat? Saya ikut bersama dengan teman saya sebanyak 1 kali, yaitu tanggal 4 Februari 2020, karena pada saat itu saja rute kami kebetulan sama. Apakah saudara tahu jika teman Anda terakhir bekerja di tanggal 11 Februari 2020?
Tentu saya tahu, Bu, karena ada pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman dan teman saya ini sangat akrab dengan saya, sehingga ia juga memberitahu kepada saya bahwa tanggal 11 Februari merupakan hari terakhir dia bekerja di sini dan akan dipindahkan ke tempat lain. Baik. Dari penggugat sudah cukup, Yang Mulia. Baik, dari majelis hakim juga tidak ada. Apakah hakim anggota 1 ingin menambahkan? Tidak, Pak Hakim. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 2 ada? Tidak ada, Pak Hakim. Untuk para pihak, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi untuk pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau untuk tergugat? Dari tergugat juga tidak ada, Yang Mulia. Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang dimintai keterangan dari saudara saksi, maka saudara saksi kami nyatakan cukup untuk memberikan keterangan pada persidangan ini. Kami memberikan kembali ke TP saudara saksi. Silakan balik ke tempatnya. Baik, Yang Mulia. Ya, silakan untuk meninggalkan muka persidangan, bisa duduk di kursi pengunjung atau bisa langsung pulang. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Oke, selanjutnya kepada pihak penggugat maupun tergugat, apakah ada pembuktian lain baik saksi atau ahli gitu? Dari pihak penggugat tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, kalau tidak salah dengar tadi saudara akan mengajukan seorang saksi ahli. Apakah itu benar? Ya, benar Yang Mulia, sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berapa orang ahlinya? 1 orang Yang Mulia. Ahli apa itu? Ahli hukum administrasi negara dan tata usaha negara Yang Mulia. Oke, baik. Kapan bisa dihadirkan saksi dari tergugat? Untuk saat ini ahli yang kami panggil masih berada di luar kota Yang Mulia. Kami mohon Yang Mulia untuk memberikan waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi ahli kami Yang Mulia. Oke, baik. Panitra, minggu depan tanggal berapa? Minggu depan tanggal 27 April 2020 Yang Mulia. Baik, sebelumnya kami ingatkan kembali para pihak bahwa kami memberikan kesempatan apabila masih ada tambahan alat bukti, surat, kami persilakan untuk dibawa pada persidangan berikutnya. Nah, karena masih berada dalam agenda pembuktian, apakah bisa dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti Yang Mulia. Baik, untuk terakhir, apakah ada yang ingin disampaikan dari penggugat? Dari pihak penggugat cukup Yang Mulia. Baik, untuk tergugat? Dari tergugat juga cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi hal yang maka sidang hari ditunda sampai dengan 27 April 2020 dengan agenda tambahan bukti surat dari para pihak dan meminta keterangan ahli. Nah, kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat. Karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Demikian pemberitahuan dan ditunda. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hari ini tanggal 27 April 2020 pemeriksaan persiapan perkara dengan nomor 20 garis miring G garis miring 2020 garis miring Petun Jambi antara saudara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, para pihak yang berperkara silakan menempati tempat yang telah disiapkan. Baik, dari pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Dari pihak penggugat ada penggugat dan kuasa hukum penggugat Yang Mulia.
Baik, dari pihak tergugat yang hadir ini siapa? Tergugat dan kuasa hukum tergugat, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, agenda persidangan pada hari ini adalah tambahan bukti surat dari para pihak dan ahli. Untuk tambahan alat bukti surat dari para pihak, apakah ada yang ingin menambahkan bukti surat penggugat? Dari penggugat cukup, Yang Mulia. Kalau dari yang tergugat? Dari tergugat juga cukup, Yang Mulia. Baik, kalau begitu kita langsung saja menuju ke pemeriksaan ahli. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pihak penggugat apabila hendak mengajukan ahli dari tergugat. Apakah ahli Anda sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, karena ahli dari tergugat sudah siap, maka silakan dipanggil. Baik, Yang Mulia. Kepada Saudara Ali Graciela Tandiono, silakan masuk. Baik, silakan duduk. Selamat siang, apakah saudara membawa kartu identitas berupa KTP? Bawa, Yang Mulia. Sepertinya wajah saudari ini tidak asing ya. Anda pernah juga menjadi ahli dalam persidangan tahun lalu ya? Kebetulan pada persidangan tahun lalu saya menjadi ahli dan susunan majelis hakim yang memimpin persidangan ini sama dengan yang memimpin persidangan tahun lalu. Oh, pantas. Wajah saudari ini tidak begitu asing bagi saya ya. Silakan saudari perlihatkan kartu identitas saudari. Baik, saudari calon ahli, saya panggil saudari calon ahli karena saudari belum diambil sumpahnya. Belum bisa memberikan keterangannya. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu identitas saudari, apakah sudah sesuai dengan kartu identitas saudari. Dimulai dari nama saudari. Graciela Tandiono. Alamat. Jalan TP Sriwijaya, Kota Baru, Jambi. Kewarganegaraan. Indonesia. Tempat dan tanggal lahir. Surabaya, 28 Februari 1985. Pekerjaan. Akademisi di Fakultas Hukum Universitas di Jambi. Agama beliau. Agama Islam. Jenis kelamin. Benar, Yang Mulia. Baik, apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia, tapi saya tahu, Yang Mulia. Tergugat merupakan wali kota Jambi. Iya, Yang Mulia, saya tahu dari internet karena wajah tergugat ini sama-sama seperti yang pernah dilihat. Kalau kuasa hukumnya? Tidak kenal, Yang Mulia. Baik, kalau dari pihak penggugat yaitu pemilik toko Harum Manis Jaya kenal? Tidak juga, Yang Mulia. Lalu kuasanya juga tidak kenal ya? Iya, Yang Mulia. Baik, berarti tidak memiliki hubungan pekerjaan sama sekali baik terhadap pihak tergugat dan pihak penggugat. Benar sekali, Yang Mulia. Baik, karena saudari calon ahli tidak memiliki ketentuan pasal 102 junto pasal 88 UU Pratun sebagai pihak yang dilarang sidang tata usaha negara ini, maka saudari menyatakan layak untuk diperiksa keterangannya yakni sebagai alat persidangan ini. Nah, sebelum diperiksa dan kepada calon, apakah saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Berarti tidak berada dalam keadaan hampir kemanapun ya? Tidak, Yang Mulia. Jadi tidak dalam keadaan tertekan sama sekali kan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudari calon ahli, apakah bersedia untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini? Bersedia, Yang Mulia. Baik, karena saudari calon ahli sudah bersedia untuk dimintai keterangan pada perkara ini, maka untuk dapat diajukan sebagai ahli, saudari harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Jadi nantinya saudari mengucapkan sumpah dan akan dituntun oleh hakim anggota 2. Silakan. Baik, saudari ikutlah sumpah yang saya ucapkan. Saya akan menuntun dan saudarilah yang bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, sudah saudari boleh duduk kembali. Baik, karena saudari calon ahli telah disumpah, maka sekarang kami panggil saudari ahli. Saudari ahli, karena saudari telah disumpah, maka seluruh perkataan saudari ahli di persidangan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan palsu itu adalah dosa besar. Maka selain itu, ada juga konsekuensi di dunia ini, yaitu konsekuensi hukum pidana, karena memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Oke, saudara ahli mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Kesempatan untuk menggali keterangan dari ahli diberikan kepada pihak tergugat. Silakan pihak tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, bisa saudara ahli ceritakan latar belakang pendidikan saudara? Jadi saya ini merupakan salah satu seorang guru besar di Universitas Jambi. Saya sudah mendalami pengetahuan terkait hukum administrasi negara dan tata usaha negara dari segala aspek. Dari 10 penelitian yang saya lakukan, 5 diantaranya berhasil masuk ke ranah internasional. Tesis S2 saya tentang eksistensi hukum administrasi negara pada peradilan tata usaha negara. Kemudian saya mendapat gelar doktor di Universitas Indonesia. Baik, bisa tolong saudara jelaskan kenapa saudara memilih hukum administrasi negara dan tata usaha negara? Tentu banyak sekali pilihan dalam bidang hukum, namun yang berhasil memikat hati saya adalah hukum administrasi negara yang sepaket dengan hukum tata usaha negara. Jadi saya ini pakar hukum administrasi negara sekaligus pakar hukum tata usaha negara. Keduanya saya mempelajari bersamaan karena materinya berhubungan. Jadi sayang kalau cuma ambil salah satu. Baik, saya rasa cukup untuk menanyakan latar belakang saudara. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke pertanyaan terkait perkara ini. Yang pertama, bisa Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha? Baik, jadi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Namun yang paling pertama itu adalah memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saudara ahli, dalam memberi surat peringatan tertulis tersebut, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang dicabut izinnya? Sesuai prosedur yang berlaku, pemberian surat peringatan secara tertulis itu diberikan sebanyak 3 kali secara berturut, yaitu suatu surat peringatan atau kita singkat SP1, SP2, dan juga SP3. Kalau rentang waktu dalam pemberian surat peringatan tersebut berapa lama ya, Saudara Ali? Jarak pemberian surat peringatan tersebut adalah 7 hari terhitung sejak surat itu mulai diberikan. Dari tergugat cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada pihak penggugat diberikan kesempatan untuk menggali keterangan dari ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apakah saudara pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan lainnya? Saya sudah pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan tata usaha negara, ini yang kelima kalinya. Saudari ahli memberikan keterangan sebagai ahli apa dalam persidangan tersebut? Sesuai dengan kemampuan saya, tentu saya memberikan keterangan terkait di bidang hukum administrasi negara dan tata usaha negara. Baik, berarti saudara ahli sudah paham betul ya tentang jalannya sebuah persidangan dalam peradilan tun? Iya, benar. Baik, langsung saja. Dalam memberikan surat peringatan,
Apakah boleh jika memberikannya bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang lain? Ada baiknya langsung diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Namun jika pihak tidak bisa ditemui atau sedang tidak berada di tempat, maka boleh diberikan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, dan terakhir dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti serah terima. Bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tetapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan? Apakah itu tetap sah? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat. Misalnya saudara atau keluarga, jika perusahaan atau usaha yang diberikan kepada karyawan atau pekerja, sementara untuk keabsahannya jelas surat tersebut merupakan surat yang sah. Bagaimana jika tidak sampai kepada orang yang bersangkutan? Untuk masalah sampai atau tidaknya surat tersebut itu bukan merupakan urusan dari pihak pemberi surat. Sepanjang ada bukti penerimaan surat, maka surat tersebut dianggap telah diterima oleh orang yang sepatutnya menerimanya. Dari penggugat cukup, Yang Mulia. Kemudian dari Hakim Anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak Hakim. Baik. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2, apakah ada? Tidak ada, Yang Mulia. Dari saya juga tidak ada. Baik, apakah para pihak hendak menambahkan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau tergugat? Dari tergugat juga tidak ada, Yang Mulia. Kepada saudari ahli, terima kasih telah memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Untuk kartu identitasnya bisa diambil dan sudah boleh meninggalkan ruangan sidang. Baik, untuk penggugat, apakah penggugat ingin mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi atau ahli gitu? Penggugat cukup, Yang Mulia. Ya udah. Lalu bagaimana dengan tergugat? Dari tergugat juga cukup, Yang Mulia. Oke, baik. Karena tidak ada yang mengajukan alat bukti lagi, maka selanjutnya adalah kesimpulan sendiri. Apakah 1 minggu merupakan waktu yang cukup untuk para pihak? Cukup, Yang Mulia. Untuk tergugat? Cukup juga, Yang Mulia. Baik, Panitera minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 4 Mei 2020, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat ada yang hendak disampaikan lagi? Dari pihak penggugat cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apa ada yang hendak disampaikan gitu? Tidak ada, Yang Mulia. Kami juga cukup. Baiklah, dikarenakan tidak ada lagi hal yang ingin disampaikan masing-masing pihak dari para pihak, maka sidang ditunda hingga hari Senin tanggal 4 Mei 2020 dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Nah, kepada para pihak diperintahkan agar hadir sesuai waktu yang ditentukan tanpa dipanggil kembali dengan surat tercatat, karena pemberitahuan di muka sidang menurut undang-undang disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Demikian hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 4 Mei 2020 pemeriksaan persiapan perkara dengan nomor 20-G-2020 Petun Jambi antara saudara Alvin Andrianto sebagai penggugat melawan Wali Kota Jambi sebagai saudara tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, para pihak yang berperkara silakan menempati tempat yang telah disediakan. Baik, majelis hakim terlebih dahulu yang hadir dalam persidangan ini dari pihak penggugat, siapa yang hadir hari ini?
Penggugat dan kuasa hukum penggugat, Yang Mulia. Dari pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Kuasa hukum tergugat dan tergugat, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya majelis tanyakan kepada para pihak apakah sudah membawa kesimpulannya. Penggugat sudah? Sudah, Yang Mulia. Tergugat juga sudah bawa kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan secara bersamaan. Ya, majelis sudah menerima kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya majelis beritahukan juga pada para pihak bahwa kesimpulan ini tidak wajib dibacakan dan tidak dipertukarkan antara para pihak. Ini hanya menjadi konsumsi bagi majelis hakim saja. Apakah para pihak mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Baik, karena agenda kesimpulan sudah kita lalui, agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 2 yang UU Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah kesimpulan dari para pihak, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan sikap atas perkara ini. Untuk itu sidang akan kita tunda selama 2 minggu ya. Panitra, tanggal berapa 2 minggu ke depannya? 2 minggu ke depan, tanggal 18 Mei 2020, Yang Mulia. Baik, para pihak mana setuju atau tidak? Pihak penggugat? Setuju, Yang Mulia. Untuk tergugat? Kami juga setuju, Yang Mulia. Baik. Kalau begitu, majelis tanyakan sekali lagi ya, dari para pihak apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya hanya minta putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dari tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari tergugat sama seperti penggugat, Yang Mulia. Kami mohon agar majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik. Segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Jadi para pihak tenang saja. Baik, kalau begitu sidang kita tunda 2 minggu lagi tertanggal 18 Mei 2020. Baik, karena kita tidak ada lagi yang hendak disampaikan oleh para pihak, sidang kita anggap cukup. Kepada para pihak yang hadir diperintahkan untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya tanpa perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan dibuka sidang menurut undang-undang sama dengan panggilan resmi pengadilan. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Baik, silakan duduk. Hari ini tanggal 18 Mei 2020 persidangan Pengadilan Tun Jambi yang memeriksa perkara dengan nomor 20-G-2020 Petun Jambi antara saudara Alvin Andrianto sebagai penggugat akan melawan Wali Kota Jambi sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Baik, seperti biasa, saya akan mengkonfirmasi kehadiran para pihak. Pertama, pihak penggugat, siapa yang hadir hari ini? Penggugat dan kuasa hukum penggugat, Yang Mulia. Oke, untuk pihak tergugat yang hadir hari ini siapa? Tergugat dan kuasa hukum tergugat, Yang Mulia. Baik, sebagaimana penetapan agenda sidang kita sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Nah, karena para pihak sudah hadir di persidangan, majelis rasa tidak ada yang perlu ditunggu lagi, jadi bisa langsung dibacakan saja putusannya. Oke, baik, setelah majelis hakim bermusyawarah terhadap perkara ini, selanjutnya majelis hakim akan mengambil sikap. Jadi, kepada pihak harap memperhatikan putusan ini ya. Baik, saya akan membacakan putusan. Putusan nomor 20-G-2020 Petun Jambi. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Alvin Andrianto, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal Jalan Dr. Sutomo nomor 15 Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor 05-KH-2020 memberikan kuasa kepada Meliana Sibarani SH, pekerjaan advokat atau konsultan hukum. Alamat kantor hukum Meliana SH dan rekan di Jalan Kaca Piring nomor 7 Jambi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Wali Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Ahmad nomor 01, Kelurahan Paal 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa nomor 06-KH-2020 memberikan kuasanya kepada Vindrianto SH, pekerjaan advokat atau konsultan hukum. Alamat Kantor Hukum Vindrianto SH dan Partner di Jalan Jenderal A. Talib, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca dan memeriksa berkas perkara, telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, telah membaca penetapan-penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis selama persidangan. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2020 telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan nomor register 20-G-2020-Petun Jambi dengan melalui pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Menimbang terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat atau kuasanya Vindrianto SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2020 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat. B. Kepentingan penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya keputusan tun yang dikeluarkan oleh tergugat, melainkan karena kesalahannya sendiri karena menjual obat-obatan berbahaya yang dilarang oleh negara. C. Penyampaian surat keputusan Wali Kota Jambi kepada penggugat telah diberikan secara patut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih peraturan daerah Kota Jambi. Menimbang atas jawaban tergugat, pihak penggugat atau kuasanya telah memberikan repliknya pada tanggal 30 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut. Dikeluarkannya surat keputusan nomor 03-2-1189-2020 tentang pencabutan izin usaha toko Harum Manis Jaya tidak memenuhi prosedur yang merapat dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2020 tentang usaha toko pasal 3 huruf C. Menimbang terhadap replik penggugat, pihak tergugat atau kuasanya telah mengajukan dupliknya pada tanggal 6 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut. Dikeluarkannya surat putusan nomor 3-1189-2020 tentang pencabutan izin usaha toko Harum Manis Jaya sudah memenuhi prosedur yang patut dan merapat dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2012 tentang usaha toko pasal 3 huruf C. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak-pihak telah mengajukan bukti-bukti antara lain. Pihak penggugat atau kuasanya telah menyerahkan bukti berupa surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 3 Romawi 2-1189-2020 tentang pencabutan izin usaha toko Harum Manis Jaya. Pihak tergugat atau kuasanya telah menyerahkan bukti berupa surat serah terima yang ditandatangani oleh karyawan toko Harum Manis Jaya. Menimbang pihak penggugat atau kuasanya telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu seorang mantan pegawai toko Harum Manis Jaya dan seorang pegawai toko Harum Manis Jaya sebagai penerima surat.
Menimbang pihak tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu pegawai pejabat daerah Kota Jambi yang telah memberikan keterangan, menimbang pihak tergugat telah mengajukan seorang saksi ahli tentang hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara yang telah memberikan keterangannya. Menimbang kedua belah pihak masing-masing telah memberikan kesimpulan pada tanggal 4 Mei 2020, yang mana kesimpulan tersebut hanya menjadi konsumsi majelis hakim saja. Menimbang untuk kesingkatnya, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka konklusinya adalah gugatan ditolak. Mengadili menyatakan dalam pokok perkara nomor 20-G-2020 Petun Jambi menghukum penggugat atau saudara Alvin Andrianto untuk membayar biaya perkara sebesar 317.000. Demikian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari ini Senin 18 Mei 2020 oleh kami DKSH MH selaku Hakim Ketua Majelis, Febrin Tresya V. Lingga SH dan Nanda Silvia Novitasari SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut. Dibantu oleh Loviana Boru Nadabdab SH sebagai panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Dihadiri kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, demikian pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sebelumnya majelis memberitahukan kepada para pihak bahwa berdasarkan pasal 122 dan 123 UU Peradilan Tata Usaha Negara, para pihak yang keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan. Ya, jadi nanti didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Ya, para pihak ya. Nah, baik, sebelumnya majelis tanyakan bagaimana tanggapan dari para pihak penggugat bagaimana dengan terhadap putusan ini? Kami keberatan dengan putusan dari majelis hakim dan akan kami ajukan banding nantinya. Oke. Silakan ya. Sudah majelis hakim sampaikan bahwa saudara memiliki hak untuk mengajukan banding. Nanti juga butuh bantuan, silahkan dihubungi panitera pengganti. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami cukup puas dengan putusan majelis hakim ucapkan, Yang Mulia. Baik. Oh iya, diingatkan kembali kepada saudara penggugat bahwa ada kelebihan sisa panjar perkara, jadi nanti silakan dihubungi panitera pengganti, dan untuk pengaduan juga silakan hubungi panitera pengganti. Nah, kemudian salinan putusan ini sudah bisa diambil hari ini juga. Jadi silakan hubungi panitera pengganti ya. Baik, putusan sudah majelis bacakan. Oleh karena itu, persidangan dengan nomor 20-G-2020 Petun Jambi dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan tutup. Hadirin mohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.